Baik. Udah simpan. Oke. Kita lihat sekarang ya. Saya masuk ke SQL Workshop. Terus objek browser saya buka dua. Yang satu objek browser. Yang satu lagi adalah SQL command. Di tab baru. Nah, tadi kelas sama mata informasi sudah ada, jadi saya perlu nyari contoh yang lain, misalkan create table. Nah, ini nggak bagus. Tipsnya adalah kalau membuat query buka notepad, jangan langsung main ketik di editornya. Notepad plus. Oke, saya stop share-nya. Share-nya saya share screen. Oke. Kita dikit. Language-nya saya ganti SQL biar ada warnanya. Nah, create table. Misalkan tabelnya apa dengan apa? Ada punya ide nggak? Yang berhubungan apa dengan apa misalkan? Misalkan tabel konsumen dengan barang aja ya. Tabel konsumen ya, atributnya apa aja konsumen, misalkan ID konsumen sama misalkan nama aja deh, dimana ID konsumen ini number, nama konsumen ini voucher 24. Nah, saya memperlihatkan begini. Saya create number, di sini dia concernnya adalah primary key. Ya. Gimana? Concernnya primary key ya. Terus saya punya tabel yang kedua, kan dulu ya, konsumen 2. Saya nggak buat constraint-nya seperti ini, tapi saya buat constraint-nya dengan menyertakan kata-kata constraint PK2 primary key dari ID konsumen. Nah, saya punya konsumen 2. Ya, saya coba generate dua-duanya. Copy, paste di sini. Saya eksekusi satu-satu. Eksekusi yang tabel konsumen. Run. Nah, kita lihat sekarang di sebelahnya. Saya refresh konsumen ya. Nah, tadi saya definisikan bahwa si ID konsumen ini primary key, tapi saya tidak menyatakan kata-kata constraint. Makanya kalau kita lihat di constraint-nya ada primary ID konsumen, tapi namanya adalah sys C0098996730. Ini random, bukan random sih dia atau increment. Dia namanya nggak bisa tentukan, tapi kalau kita tentukan seperti ini, create table konsumen 2, ID konsumen, nah, constraint primary key-nya disebutkan. Oke, create it. Saya refresh. Reload. Mana ya? Nah, konsumen 2. Sama ya. Konsumen sama konsumen 2 sama ya. Sama-sama punya primary key. Tapi kita lihat di constraint-nya. Nah, constraint namanya sesuai dengan apa yang kita set PK2. Kalau ini kita nggak set namanya. Nah, makanya rekomendasinya kalau kita membahas constraint,
Contohkan constraint-nya. Alasannya kenapa? Tadi saya bilang. Alasannya kenapa? Ada yang bisa bantu? Kalau saya mau menghapus ini, gimana? Primary key-nya mau saya lepaskan. Jadi dia nggak primary key lagi, saya ada konsumen. Yang ini nih. Ini nggak mau kan primary key. Sorry, baterai low. Sorry ya. Nah, kalau kita ingin melepaskan primary key dari sini, ini cukup sulit. Kenapa? Kita harus tahu dulu namanya apa, nama constraint-nya. Perintahnya apa? Perintahnya gimana? Menghapus. Nah, kalau kita nggak tahu nama constraint-nya, kita harus cari dulu kan. Tapi kalau kita tahu ini, sudah pasti namanya, tinggal aja. Alter, table, namanya konsumen 2. Drop, constraint. Namanya jelas di sini, PK2. Tapi kalau ini gimana? Drop constraint-nya. Nama constraint-nya apa? Nah, nggak tahu ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari alter table drop. Nah, kita lihat sekarang sebelah constraint yang di konsumen 2 ini udah hilang, tapi di konsumen dia masih ada ya constraint. Nah, kalau kita mau ngedrop ini, kita harus lihat dulu, cari dulu constraint namanya apa, baru bisa kita tempelkan ini. Yang kedua baru kita bisa, kalau kita tahu namanya, baru kita bisa drop constraint-nya bukan PK2 tapi sys C sekian sekian sekian, baru kita bisa drop constraint-nya tersebut ya. Nah, sorry, ada yang salah. Apa yang salahnya, tahu nggak? Iya, saya ingin menghapus constraint yang ini dengan, nah ya, betul sekali. Nah, harusnya ini yang dihapus. Jadi kalau menghapus, jadi sebuah constraint itu melekat, constraint primary key dia akan melekat di tabelnya. Dia akan melekat di tabelnya. Jadi tadi saya perintahnya salah, saya berikan perintah yang benar, dah hilang, constraint-nya hilang. Oke, buat lagi constraint, perintahnya gimana? Saya mau nambahkan dia jadi primary key. Ya kan sekarang posisinya gini ya, nggak ada ya, kosong ya. Saya ingin dia jadi punya primary key lagi. Gimana perintahnya? Alter. Coba bantu saya, chat. Lalu saya kasih. Saya ingin nambahkan dia jadi primary key lagi dengan menggunakan perintah alter. Coba diketik di chat. Mana? Oke, dapat. Alter table konsumen at constraint PK kurang lengkap. Coba aja ya, kita coba ya. Alter table ini ya ceritanya dari Stephen ya. Saya cobain. Maksudnya apa nih? Saya bilang kurang lengkap. Titik koma nggak masalah sini, karena dia cuma satu baris. Harusnya di akhir titik koma ya. Nah, tuh. Itu nyanyinya kurang titik koma, oke titik koma, kita rem. Belum bisa juga, atau jangan harus diblok.
Karena ini belum lengkap, kurang lengkap ini. Coba gimana? Tambahkan di sini konsumen ini. Oke. Alfred, kita coba ya. Jadi yang ini sekarang. Ya, kita coba. Apakah benar? Run. Oke, sip. Jadi sekarang si konsumennya punya constraint lagi. Nah, namanya PK. Oke, ya, itu constraint. Dah. Thank you, Alfred. Nah, jadi kalau kita belum punya, kita kelupaan nih ngasih constraint apapun setelah meng-create table, jangan buru-buru ngedrop table terus create kita lengkapi, nggak usah. Selesaikan aja tabelnya, nanti tabelnya kita alter, kita tambahkan constraint-nya belakangan aja, nggak masalah. Jadi nggak harus membuat tabel itu beserta dengan constraint-nya semua di sini. Nggak harus. Silakan aja mau buat tabel selesaikan tanpa constraint-nya belakangan boleh. Oke. Nah, di sini saya punya konsumen. Dari saya mau membuat satu lagi tabel namanya tabel create table. Untuk konsumen membeli barang, jadi tabel membeli lah. Membeli. Oke. Harusnya ada 3, nanti kita coba 2 aja dulu. Create tabel membeli, ID beli, biasanya number lah. Saya nggak harus number, saya nggak apa-apa number. Terus ID beli, ID konsumennya. Nah, biasanya konsumen harus nempel ke sini, berarti tipe datanya harus sama. Terus membeli yang dibelinya apa? Misalkan barangnya apa? Barangnya apa? Jumlahnya berapa? Jadi di sini barangnya kita sebutnya voucher. Misalkan agak besar aja 64, jumlahnya number. Oke. Saya mau membuat sebuah constraint foreign key dari antara tabel membeli dengan tabel konsumen berdasarkan konsumen ini. Jadi sini saya ganti biar nggak sama, saya ganti jadi kode. Coba, tolong saya buatkan sebuah constraint. Nah, saya create dulu ini ya. Saya create dulu tabelnya. Saya create tabelnya dulu. Berarti udah ada 2 tabel nih sekarang nih. Saya refresh. Nah, maksudnya 2 tabel itu ada konsumen, ada juga membeli. Oke, ada tabel, ada membeli. Oke, ada tabel, ada membeli. Ya. Nah, coba constraint-nya si membeli ini dia belum punya primary key. Belum punya foreign key. Tolong buatkan constraint. Nah, di tabel membeli ini dia foreign key. Buatkan constraint. Buatkan constraint foreign key untuk bisa nge-refer ke sini. Foreign key. Sorry ya, banyak backsound-nya ya, lagi di rumah. Coba diketikkan. Buatkan sebuah foreign key di tabel membeli yang akan merefer ke tabel konsumen antara kode konsumen dengan ID konsumen. Coba ketik. Kalau kau masih lama, itu juga lama-lama. Aja. Pada saat kau pakai total dengan nama kayak nasi bawah salam. Aja. Berarti sia-sia tuh. Aja sia-sia. Mana? Selama ini guna foreign key. Ini alhamdulillah bagus kan nilainya. Kode konsumen namanya, yang di tabel membelinya jadi kode konsumen.
Junwing Chong, kita lihat. Ini ya. Saya tempel di sini. Alter table membeli Forensky, kode konsumen, references, konsumen. Oke, nah ini ada satu masalah nih. Kita lihat ya. Ini ada suatu masalah. Alter table membeli Forensky, kode konsumen, references, konsumen, ID konsumen. Kita lihat. Run. Dia bisa ya. Alter table membeli Forensky, kode iya, nggak masalah sih, sebenarnya bisa ya, sorry, bisa. Tapi kita lihat yang maksud saya masalah itu apa? Ini benar ya, berhasil ya. Kalau kita lihat constraint-nya sekarang di membeli ini ada satu constraint. Masalahnya adalah nama constraint-nya kita lihat. Nah, seperti ini. Betul ada constraint, betul. Tapi jadi masalah adalah penamaan constraint-nya. Ini betul bisa. Tapi masalahnya kalau kita mau menghapus constraint-nya, nama constraint-nya apa? Nah, jadi ini sudah benar, tapi ada nggak yang lebih pas penamaan constraint-nya dibuat yang model kayak tadi, kayak gini nih. Jadi namanya PK. Coba ada yang bisa melengkapi nggak? Yang ini. Coba dicat lagi. Kita lihat. Oke, Maulina Hana. Kita lihat. Alter table consumer referensi. Oke. Coba ya. Biasakan ya di akhir titik koma ya. Kita lakukan kalau di online ini biasanya titik komanya bisa diabaikan, tapi biasakan jangan. Oke, kita run. Ups, ada yang salah nih. Salahnya apa? Kita lihat. Kita bandingkan ya. Alter tabel konsumen ada. Ini yang mau dipasangi constraint-nya tabel konsumennya apa tabel membelinya? Membeli kan? Jadi jangan kita pasang di tabel konsumen. Kita mau pasang Forensky-nya adalah di tabel membeli. Jadi yang di alternya adalah tabel membeli. Add constraint FK, oke, Forensky, ID konsumen. Nah, Forensky dia ya kode konsumen ya. Kode konsumen besar kecil nggak masalah sih ini. Tapi harus ada namanya di sini. References ke tabel yang punya primary key. Ini kan primary key tadi ya ceritanya. Kita munculkan lagi deh. Ke tabel konsumen. Ke atribut ID konsumen. Iya, betul. Balik ya tadi ya berarti ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan constraint atau Forensky, disebutkan duluan alter tabelnya tabel yang mau kita tempelkan. Coba. Pasangnya. Run. Oke. Such as reference console already exists in the table. Apa masalahnya ini? Ternyata constraint ini udah ada namanya. Coba kita ganti aja ya langsung ya. ID konsumen 2. Run. Ups, itu bukan itu masalahnya. Sebentar, referensinya console already exists in the table. Cek. Oke, ada satu ketentuan ya. Jadi gini, dia kan sudah punya
si tabel membeli ini sudah punya ini, Forensky ke tabel konsumen. Jadi udah ada pemetaan antara membeli ke konsumen dengan menggunakan constraint ini. Jadi nggak boleh ada dua constraint berbeda yang memetakan hal yang sama. Hal yang samanya apa ini? Ini kan hal yang sama adalah kode konsumen dengan ID konsumen ya. Ini udah diwakili sama ini. Kalau kita membuat sesuatu yang sama persis, nggak bisa. Dia errornya adalah yang tadi. Errornya katanya already exist. Referential constraint-nya already exist. Nah, kita coba drop dulu aja ya yang ini ya. Drop alter table drop constraint. Nama constraint-nya apa tadi? Ini agak panjang dia. Copy. Paste. Run. Alter table, ada yang kurang. Apa perintahnya? Tabel apa yang mau di drop constraint-nya? Konsumen apa membeli? Yang punya constraint ini tadi tabel apa? Konsumen apa membeli? Membeli ya. Alter table membeli drop constraint itu. Copy, paste, run. Lihat sekarang. Nah, hilang nih. Saya eksekusi ulang ya. Perintah yang tadi eksekusi. Saya nggak apa-apain tadi gagal ya nih ya. Sekarang itu di drop. Dia nggak punya constraint lagi. Saya run. Bisa. Jadi nggak boleh ada dua constraint yang memetakan hal yang sama. Kita lihat, cek. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, sebenarnya ini kita baru masuk ke satu constraint ya, constraint primary Forensky. Untuk cek itu nantilah dicoba-coba. Sebenarnya apa sih pentingnya kita masukin constraint-constraint ini? Kita coba masukin data nih. Saya mau masukin data ini sekaligus DML-nya ya. Saya punya tabel konsumen, saya punya tabel membeli. Saya punya constraint-nya, berarti constraint-nya adalah yang ini ya. Oke. Insert into konsumen. Values adalah ID konsumennya number 1. Misalkan nama konsumennya adalah Adi. Terus saya punya data kedua. Namanya adalah Budi. Saya eksekusi dua-duanya. Sini. ID-nya masuk. Budinya masuk. Nah, masuk constraint tadi. Masuk constraint tadi apa? Saya mau masukin ke membeli ini lah, tabel membeli, ada konsumen nanti membeli sesuatu. Nah, values-nya apa? ID belinya misalkan 101 lah. Kode konsumennya, nah kode konsumen adalah yang 1 atau 2 ya. Saya mau masukin konsumen Budi, berarti saya hanya masukkan kodenya 2. Barangnya misalkan adalah buku. Jumlahnya adalah 10. Satu perintah. Oke. Terus saya memasukkan hal yang sama. Tapi konsumennya berbeda. Ada transaksi ini kan dari primary kita tadi ya. Primary berarti nggak boleh, berarti harus diganti. Perintah pertama bisa nggak? Perintah pertama ini bisa nggak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jumlah atribut atau jumlah kolomnya ada 4. Jumlah values-nya ada 4. Sama-sama 4 nih. Coba. Saya tanya.
perintah ini kalau dieksekusi berhasil nggak? Bisa nggak? Bisa. Membeli, bisa ya. Kalau yang ini bisa nggak? Cuman beda ini, cuma beda ID sama beda kode konsumen. Kode konsumennya bisa nggak? Nggak, kenapa nggak? Nah, nggak ada sumber referensi datanya. Tapi apa yang terjadi kalau saya melakukan ini, alter table, drop constraint ini, ya, saya eksekusi ini, dimana constraint-nya hilang, ya, constraint-nya hilang di tabel membeli ini, nggak punya constraint, saya eksekusi ulang yang ini tadi nggak bisa. Jadi nggak bisa ini ya. Saya run lagi. Masuk sekarang. Masuk nggak? Cek aja di data. Masuk sekarang 3 ini. Nah, itu fungsinya constraint. Jadi constraint itu adalah untuk menjaga integritas. Jadi ada istilah referential integrity constraint. Jadi integritas datanya datanya valid. Jadi kalau datanya nggak valid, datanya nggak boleh masuk, dia nggak bisa masuk. Kalau secara logika kan, kalau di konsumennya dia belum terdaftar, nggak boleh dong dia membeli. Ya, 3 ini kan belum terdaftar. Siapa sih 3 ini? Kok tiba-tiba masuk? Nah, makanya dicegat dulu sama si constraint tadi. Oke. Iya, betul. Salah satu fungsi constraint itu. Ya, constraint-nya. Nah, terus ada pertanyaan lain? Oke, ada. Kita coba lihat materinya ya. Tadi alter ini ya, alter drop constraint atau PML nanti ini kembali di sesi berikutnya. Ini nggak mau jodoh sama dari awal dulu aja biar lebih jelas. Kita coba yang ini yuk. Coba yang ini ya, create domain. Jadi kan caranya kan tabel membeli ini adalah dengan saya membuat foreign key-nya mana tadi? Kasih primary key-nya. Ini kan primary key ya di sini ya. Sorry. Membeli dia punya constraint PK apa membeli tadi? PK2. Oh, dia buatnya pakai ini. Apa-apa lah. PK beli deh. Atau kita nggak perlu ini nggak apa-apa karena kita fokusnya adalah di constraint yang ini dulu. Nah, kita coba buat tabel yang kedua, tabel yang membeli 2. Tapi caranya kita create domain dulu. Create domain. Ya. Domainnya adalah, kita lihat di sini. Ini contohnya domainnya. Tipe datanya apa? Check. Dia check. Nah, check value in. Value in ini sama kayak ini sebenarnya. Create domain namanya apa ya? Kita ingin menggantikan produk konsumen ini dengan sebuah domain. KD deh, KD konsumen. Create KD konsumen, tipe datanya number karena sama. Ya. Sama. Dia
Tadi pakai S. S number check. Dalam kurung value in, dalam kurung value in-nya sebuah query. Kita ingin memastikan bahwa nilainya ada di dalam sini. Berarti saya lakukan select ID konsumen from konsumen. Nah, saya ingin membuat ini loh. Saya ingin ngecek bahwa memastikan kode konsumen ini domain kode konsumen ini adalah berisikan hanya nilainya yang ada di dalam konsumen aja. Jadi di sini sewaktu saya meng-create tabel membeli 2, saya ingin jadikan kode konsumen di sini sebagai KD konsumen. Nah, beda ya. Kalau tadi kan menyebutkan tipe datanya langsung, dan juga di sini tadi foreign key, dia punya foreign key sebenarnya. Nah, saya masukkan dia foreign key biar kelihatan. Sebenarnya si tabel ini kalau kita create langsung, ini punya seperti ini. Ya, dia punya seperti ini. Tapi yang tabel membeli 2, saya buat 2 kali loh, satu create ini, satu create ini. Tapi ini nggak panjang. Kita coba create domain. Mudah-mudahan mau di sini. Create domain, run. Masalah ya, ternyata di Oracle nggak bisa. Jadi ini bisa di bahasa pemrograman lainnya. Tapi logikanya bisa ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi create domain ini di DBMS yang lain mungkin bisa, di SQL Server nanti kita coba. Silahkan dicoba deh, nanti kita coba. Tapi kalau secara logikanya create domain ini dia menggantikan fungsi ini. Nggak ada database, beberapa database yang pembuatan foreign key-nya bisa seperti ini 2 kali. Tapi kalau di Oracle kita gunakan yang ini aja deh. Konsernya langsung ditembak. Tapi kalau seandainya enggak, nanti ini kan kita bicara tentang DBMS secara umum. Jadi perlu tahu juga bahwa ada cara untuk membuat konsernya seperti ini. Oke. Nah, ya. Ini karena nggak bisa, oke kita skip aja ya. Kita create-nya membeli 3 deh. Membeli 3-nya. Apa dia? Kode konsumennya tetap dia adalah number. Tapi concernnya adalah check. Concernnya adalah check. Seperti ini. Nah. Ini saya pindahkan ke sini. Concernnya adalah check. Kita coba create ya tabelnya ya. Enggak ya. Tada. Subquery not allowed here. Kata Oracle ini ya. Ya. Tabelnya ada diganti jadi membeli 3. Jadi dia nggak boleh pakai subquery. Jadi kalau di dalam Oracle untuk cek ini dia constraint. Nah, logikanya begini, dia ingin ngecek bahwa yang boleh masuk sini adalah hanya yang ada di ID konsumen aja. Kita ganti aja ya. Karena kita tahu di sana bahwa ada 1 dan 2, berarti saya boleh membuatnya check in. Coba saya buat ini 1,2. Check in 1,2. Saya tujuan ingin menerapkan constraint check. Cek.
Jadi ini penerapan constraint check. Jadi saya ngecek bahwa kode konsumennya ada di sini. Jangan-jangan bisa tadi subquery tadi. Kita coba aja, penasaran saya. Saya coba lagi penasaran gini. Yang kira-kiranya bisa saya cobain. Saya buat ini membeli 4 tabel yang berbeda. Select ID konsumen from, ya kode konsumen run. Tidak boleh yang masak query, nggak bisa. Jadi yang boleh adalah seperti ini. Jadi kalau menerapkan constraint check, ini fungsinya apa di sini? Cek ini saya udah ngelepasin loh. Si membeli 3 ini nggak punya constraint loh untuk ngecek nilainya. Ya, pada barang tadi kan insert into barang, mana insert into barang? Insert untuk membeli. Insert untuk membeli. Ya, insert untuk membeli. Insert untuk membeli. Kita lihat datanya yang belum ada. Select bintang from membeli. Data membeli ada apa aja di situ. Nah, data membeli. 101, 102, kode konsumnya 2 dan 3. Di sini tadi kita sudah buat bahwa kode konsumen ini harus ada di antara 1 dan 2. Di mana membeli 3, ya, membeli 3 ini dia nggak punya membeli 3 dia nggak punya constraint apapun. Constraint apapun maksudnya Forensky tidak punya constraint Forensky yang memetakan bahwa harus ada nilai di konsumen. Tapi dia hanya punya constraint check aja. Ya. Kita coba ya. Insert into membeli, ini kan primary key nggak boleh sama ya, berarti saya ganti di 103 2 pulpen. Perintah ini akan saya eksekusi. Nah, perintah ini akan saya eksekusi. Insert untuk membeli 3, membeli 3. Membeli 3 belum ada dong ya, kosong ya. Belum ada apa-apa kan? Nah, belum ada apa-apa kan? Insert untuk membeli 3, ini berarti boleh ada 101 lagi. ID-nya 2, pulpen 10. Sama, saya mau masukkan lagi, dia 102, ID-nya 3. Dia gak punya Forensky, tapi dia punya check. Nah, saya masukin yang ini. Masuk ya, saya lihat yang membeli 3 ada 1 record. Terus saya masukkan yang ini. Eksekusi. Lihat. Nah, errornya beda sekarang. Check constraint, bukan Forensky, bukan reverse integrity errornya. Bukan integrity constraint, tapi check constraint. Ya, jadi dua hal constraint yang berbeda, tapi bisa kita buat sama. Dimana membeli 3-nya nggak masuk. Cuma 1 aja tadi yang pertama. Jadi yang 103, 3 nggak masuk di sini. Oke, ada pertanyaan?